Fenomena pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah ini sangat merusakkan. Tempat yang seharusnya aman malah jadi bumerang. Ya, setuju. Dan juga pengamat pendidikan ini juga menilai penting adanya satgas dan juga sanksi tegas untuk para oknum pelecehan tersebut. Sekolah, tempat kita tumbuh, belajar, tertawa, dan membangun mimpi. Tempat yang seharusnya terasa aman. Tapi bagi sebagian siswa, sekolah justru menjadi tempat di mana mereka belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan di kelas. Bagaimana menyembunyikan rasa takut. Ada perilaku yang dianggap biasa, ada candaan yang dianggap ringan, ada tindakan yang dianggap wajar. Namun, di balik itu semua, ada siswa yang merasa tidak nyaman, merasa dilanggar, dan memilih diam karena tidak tahu harus bicara kepada siapa. Pelecehan seksual tidak selalu terlihat, tidak selalu berupa sentuhan. Kadang hanya tatapan, komentar, atau sikap yang membuat seseorang merasa kotor, malu, atau tidak dihargai. Di balik tembok sekolah, ada cerita yang jarang didengar. Kali ini, kita mendengarkannya. Pelecehan yang saya alami saat itu adalah pelecehan seksual dalam bentuk verbal. Pada saat itu saya sedang melaksanakan ujian akhir di SMA dan kemudian si pelaku datang menghampiri meja saya dan mengucapkan kalimat yang tidak senonoh sebagai untuk diucapkan oleh seorang guru, tetapi dia mengatakannya sambil tertawa. Dan pada saat itu saya jijik dan juga merasa malu untuk mengungkapkannya kepada orang-orang terdekat saya dan menceritakan kejadian tersebut. Saat itu terjadi, yang pertama kali saya sadari adalah bahwa itu adalah termasuk pelecehan, tetapi di saat yang sama saya juga merasa bingung dan juga tidak tahu harus berbuat apa karena saya masih denial dengan apa yang saya dengar. Apakah si pelaku hanya pure bercanda atau benar-benar mengarah ke hal yang negatif, yang sensitif. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa saya tersinggung dengan apa yang dia ucapkan. Mungkin jika pada saat itu saya memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut, pihak sekolah akan memberikan bantuan dan juga dukungan. Tetapi sayangnya pada saat tersebut saya tidak memiliki cukup kepercayaan kepada mereka dan memilih untuk menyimpan kejadian tersebut sendiri. Kalau boleh jujur, sangat. Setelah kejadian itu saya mulai merasa canggung dan takut pada semua laki-laki yang datang kepada saya. Saya merasa takut kalau mereka akan melakukan hal yang sama kepada saya. Bahkan ketika mereka mencoba untuk mendekati saya, entah itu guru saya, teman saya, atau lelaki yang lain, saya akan langsung menjauh dan berpikiran buruk kepada mereka karena saya pernah mengalami hal tersebut. Sepertinya jawaban yang tepat belum sampai pada tahap memahami, tapi sudah tahu karena mereka kan usia-usia sudah beranjak dewasa, jadi sudah tahu batasan antara pelecehan dan juga bercanda, seperti itu. Sejauh ini menurut saya sebaiknya satu yang perlu kita lakukan sebagai guru itu tetap menjaga privasi korban dan memberi ruang kepada pihak-pihak yang kompeten atau yang berwajib untuk menangani persoalan itu. Jadi kita cukup mendukung dengan doa, dengan semangat, dan itu lagi tadi menjaga privasi karena lagi-lagi anak-anak kan masih sekolah, khawatir karena kasus itu jadi tidak mau ke sekolah atau berhenti dan sebagainya gitu. Oke. Kalau edukasi tentang pelecehan seksual ini ada yang bersifat rutin, ada juga yang bersifat event.
Contohnya pada saat kalau rutinan itu pasti ada di setiap modul atau perangkat bimbingan dan konseling. Setiap guru BK itu di tiap jenjang kelasnya itu ada pelayanan tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan juga misalnya bullying dan sebagainya itu ada. Tapi yang bersifat event atau setahun sekali itu ada pada saat maksama atau penerimaan siswa baru. Itu pasti ada satu materi yang menceritakan atau menjelaskan tentang pelecehan seksual itu. Khususnya kalau kemarin di semester yang lalu itu saya sendiri yang sebagai pematerinya. Jadi materi tentang pelecehan seksual itu saya sampaikan dengan sebagaimana mestinya. Nah, ini banyak yang sering tidak menyadari bahwa bentuk pelecehan seksual itu bukan berarti menyentuh daerah tertentu atau daerah privasi dari seorang wanita atau laki-laki misalnya. Tapi ternyata bentuk pelecehan seksual itu bisa saja berupa verbal. Contohnya itu ketika ada sindiran-sindiran halus yang mengarah ke daerah privasi, itu juga termasuk pelecehan. Bahkan sesimpel catcalling, tahu kan? Catcalling itu seperti merayu-rayu dari jauh, memanggil orang atau perempuan dari jauh, itu termasuk pelecehan seksual. Nah, ini yang banyak tidak disadari oleh orang. Tapi kemarin salah satu kejadiannya itu ada salah satu yang seperti itu. Dia tidak melakukan sentuhan fisik, tapi hanya dari segi verbal dia melakukan sarkasme. Nah, itu juga tetap kita proses. Oke, ini yang sering terjadi ya. Banyak orang tidak bisa membedakan mana yang disebut dengan bercanda, mana yang bercandanya oke, dan mana yang bercandanya itu sudah melampaui batas. Nah, ini kasusnya mirip-mirip dengan kasus bullying. Kalau biasanya paling sering saya sampaikan di kelas itu tentang kasus bullying. Banyak orang yang merasa bahwa saya hanya bercanda kepada dia. Tapi batas bercanda itu sebenarnya bukan pada pelaku. Batas pelanggaran kekerasan seksual ataupun bullying tadi itu bukan hanya tentang bagaimana si pelaku melakukan itu, dia merasa itu tidak melampaui batas. Tapi acuannya itu lebih utama adalah ada pada si korban. Apakah dia merasa tersinggung, apakah dia merasa dilecehkan dan sebagainya, maka itu termasuk sebagai suatu bentuk pelecehan seksual atau sebuah bentuk pelanggaran dari pelecehan seksual itu. Jadi seperti itu. Jadi selalu kita sampaikan kepada siswa bahwa batasan antara bercanda dan juga pelanggaran itu ada, acuannya adalah pada korban. Apakah dia merasa menjadi korban, dalam hal ini tersinggung, merasa dilecehkan dan sebagainya, itu termasuk pelanggaran. Kepada siswa-siswaku sekalian dan juga kepada seluruh siswa yang melihat video ini, apapun yang terjadi kepada kalian, khususnya jika itu berkaitan dengan masalah pelecehan seksual, beranilah bersuara. Karena jika Anda tetap diam, maka kejadian itu akan tetap tidak ada yang tahu. Dan kejadian itu bisa berulang baik kepada Anda maupun orang lain. Maka jangan biarkan si pelaku beredar di luar sana. Caralah supaya pelaku kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini bisa kita atasi bersama. Nama lengkap saya Muhammad Wahyudin Haji Safruddin SH. Saya berlatar profesi yaitu seorang advokat yang berkantor di Kota Kendari. Biasanya kami melakukan pendampingan itu, kami harus melihat kronologisnya, seberapa detail kasus itu. Kemudian kami bekerja sama dengan Dinas Perempuan dan Anak melihat asesmen yang telah dilakukan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Kita mengenal alat bukti, yaitu di KUHP telah diatur. Alat bukti pelecehan seksual meliputi alat bukti yaitu saksi, ahli, surat petunjuk terdakwa. Ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Dan perluasan secara khusus itu juga diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, seperti informasi elektronik dan atau dokumen elektronik
seperti pesan-pesan chat atau WhatsApp atau rekaman-rekaman yang itu mengarah ke tindakan pelecehan seksual kepada anak. Kemudian hasil pemeriksaan forensik juga seperti tes DNA, tes kehamilan, kemudian keterangan psikolog, psikiater, rekam medis, dan barang bukti terkait kejadian yang dialami si anak. Kemudian bagi pelaku tindak pidana yang terjadi di lingkup sekolah itu ada pemberatannya. Misalkan contohnya dalam ketentuan umumnya itu adalah pidananya adalah 7 tahun, maka ditambah menjadi 1/3. Karena kenapa? Itu dianggap bahwa yang bersangkutan adalah seharusnya melindungi si anak dari tindak-tindakan kekerasan di lingkungannya. Baik, perkenalkan, nama saya Muntazir Al-Zaidi. Saya dari kelas 11-2. Perkenalkan, nama saya Bilqis Ramadhani, biasa dipanggil Bilqis. Saya berasal dari kelas 10-1. Perkenalkan, nama saya Agni Nur Faiza, saya dari kelas 11-2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramlan, saya dari kelas 12-4 atau IPS 2. Ada banyak perilaku yang bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual, mulai dari tindakan fisik, non-fisik, hingga melalui media sosial. Menurutku, bentuk kategori yang bisa disebut pelecehan seksual itu seperti ada orang yang memegang kita tanpa izin. Lalu yang kedua itu kayak ada yang memanggil kita dengan tidak baik, seperti kayak kiu, yaitu menyentuh badan korban tanpa seizin dan tidak. Secara fisik atau sosial media, kalau secara fisik mungkin memegang tubuh yang terlarang. Kalau sosial media kayak mengata-ngatakan secara yang tidak senonoh atau menchat yang tidak termasuk pelecehan seksual. Jika dikategorikan sebagai fisik, contohnya seperti memegang tanpa izin dan tidak diinginkan. Jika non-fisik dapat berupa panggilan yang tidak menyenangkan atau catcalling dan semisalnya. Iya, itu kayak yang bisa sampai kena di hati. Kalau tidak itu seperti bercanda biasa. Termasuk karena kita itu merasa kurang nyaman, apalagi kayak bercanda, memegang atau bicara kasar sama kita, kayak bicara kotor lah. Itu termasuk pelecehan seksual juga. Jika saya berada di lingkungan ranah pendidikan atau sekolah, saya dapat menghubungi guru yang terdekat dan cukup saya kenali ke bimbingan konseling maupun langsung kepada kepala sekolah. Dan jika saya berada di luar lingkungan sekolah, saya dapat memberitahu orang tua korban maupun langsung ke pihak yang berwajib. Jika kita mengalami pelecehan seksual di sekolah, yang paling utama itu dipanggil guru atau teman. Tapi kalau kita mengalami pelecehan seksual di luar, yang paling utama itu panggil orang tua lah. Kalau di sekitar rumah orang tua, tapi kalau di sekolah guru terdekat. Mungkin kalau di lingkungan sekolah, saya akan melaporkan ke guru BK atau langsung orang tuanya biar bisa ditindaklanjuti langsung. Mungkin hal awal yang akan saya lakukan adalah mengamati dan memastikan apakah tindakan tersebut benar-benar dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Jika iya, saya akan melaporkannya. Jika saya masih ragu, saya akan terus mengamati dan mendampingi korban jika memungkinkan. Responku jika ada yang mengalami pelecehan seksual itu merasa kasihan, tapi kita itu harus mencari kayak bagaimana ceritanya tanpa mengurangi atau menambahkan cerita.
Mungkin saya akan membantu mendengarkan cerita dia atau membantu menyelesaikan masalahnya. Menemaninya, membuatnya menjaga jarak agar tidak terlalu dekat dengan pelaku, memberikan himbauan-himbauan, pengertian dan penjelasan mengenai pelecehan seksual, apa dampak buruknya, dan apa saja contoh-contohnya, agar korban tidak menyesal di kemudian hari. Jika saya bisa kembali ke masa tersebut, saya berharap guru dan pihak sekolah bisa memberikan dukungan terhadap saya dan juga memberikan edukasi kepada guru-guru yang lain untuk memperhatikan segala tindakan mereka, entah secara sadar atau tidak, apakah itu termasuk pelecehan atau tidak, dan juga meyakinkan kepada para siswa dan memberikan mereka pemahaman bahwa jika suatu saat atau ada yang mengalami hal yang serupa atau pelecehan, untuk berani melaporkan dan juga tidak merasa malu sebagai korban. Siswa adalah pihak yang paling sering mengalami dan menyaksikan. Tapi mereka juga yang paling sering bingung. Apa yang boleh, apa yang tidak, mana candaan, mana pelecehan. Kebingungan ini membuat banyak hal dianggap biasa, padahal tidak seharusnya. Di usia sekolah, mereka sedang belajar memahami dunia. Tapi saat perilaku buruk dianggap hal kecil, batas-batas itu makin kabur. Guru berada di barisan depan. Mereka melihat dinamika siswa setiap hari. Namun, tidak semua tanda mudah dikenali. Tidak semua keluhan terdengar jelas. Dan tidak semua siswa berani bicara. Kadang, guru hanya melihat sisi permukaannya saja. Candaan, kehebohan, kedekatan antar siswa. Tapi mereka tidak selalu tahu perasaan yang disimpan seseorang di baliknya. Kepekaan guru adalah benteng pertama. Namun, benteng pertama ini sering ditembus oleh ketakutan dan rasa malu siswa. Guru BK seharusnya menjadi tempat paling aman bagi siswa untuk bicara. Tapi kenyataannya, tidak semua siswa berani melangkah ke sana. Ada sebuah rasa takut yang dianggap berlebihan dan ada rasa malu jika cerita menyebar. Ada ketakutan tidak dipercaya. Prosedur ada, aturan ada, tapi semuanya tidak berguna jika ruang aman itu belum sepenuhnya dirasakan oleh siswa. Lalu ada mereka yang merasakan langsung dampaknya. Korban sering menyimpan kisahnya lama sekali. Mereka mengingat suara, tempat, wajah, perlakuan itu, bahkan setelah semuanya berlalu. Mereka mungkin terlihat biasa, tapi di dalam hatinya ada luka yang sulit hilang. Ini bukan sekedar cerita, ini pengalaman nyata, dan inilah suara yang paling sering dibungkam. Mereka bertahan, mereka mencoba sembuh, tapi mereka tidak seharusnya melakukan sendirian. Sekolah punya aturan, guru BK punya prosedur, guru berusaha peduli. Tapi semua itu tidak cukup ketika siswa takut untuk bersuara. Pelecehan seksual bukan hanya tentang tindakan, ia tentang rasa aman yang hilang, tentang kepercayaan yang retak, tentang seorang anak yang tidak tahu harus melindungi dirinya bagaimana. Kita sudah mendengar suara siswa, guru BK, dan korban.